Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jika kamu adalah salah satu supporter yang terpukau melihat sosok tangguh yang berdiri kokoh di jantung lini tengah timnas Indonesia malam itu, sang benteng yang tak tergoyahkan, yang mengalirkan ketenangan dan mengendalikan permainan dengan elegan, maka resapilah setiap detik dalam video ini. 31 tahun yang lalu, tepatnya pada 15 Mei 1993, lahirlah seorang anak berbakat yang kelak menjadi sosok tak terduga dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namanya adalah Joey Matthysse Pelupessy, seorang gelandang bertahan yang telah mengarungi berbagai liga di penjuru dunia. Sosok yang benar-benar telah memahami seni bertahan dan menjadi jantung di lini tengah sebuah tim. Permainannya memang tak terlihat mewah, namun apa yang ia tunjukkan sungguh sangat bernilai. Kini di usia 31 tahun, ketika kebanyakan pemain mulai mencari jalan aman, bermain santai, atau sekadar menikmati sisa karir di zona nyaman, Joey justru memilih jalur yang penuh duri. Ia mengubah kewarganegaraannya, dan ia memilih membela Garuda, sang gladiator senja yang menantang takdir untuk Indonesia. Padahal ia bisa saja bertahan di Eropa, menikmati karir tanpa tekanan dan tanpa ekspektasi besar. Tapi tidak dengan Joey. Ia sungguh berbeda. Ia memilih jalan yang terjal, sebuah jalur yang menanjak bak tebing curam, yang mana di puncak itu terdapat impian ratusan juta rakyat Indonesia yang begitu menginginkan timnas mereka tampil di panggung Piala Dunia. Namun perjalanan Joey berseragam timnas Indonesia tidak disambut meriah. Namanya tidak dielu-elukan. Ia tak setenar Tom Haye, Messil Hurst, dan Kevin Dix. Ia bukan pemain yang sejak awal dielu-elukan media. Saat nama Joey diumumkan sebagai calon pemain timnas Indonesia, tak ada gemuruh, tak ada sambutan hangat. Justru yang muncul adalah tanda tanya besar. Siapakah dia? Kenapa PSSI memilih pemain yang sudah berkepala tiga? Kenapa harus pemain dari kasta kedua Liga Belgia? Seperti itulah sekiranya keraguan para supporter saat pertama mendengar nama Joey Pelupessy. Joey datang tanpa sorotan, tanpa gegap gempita, tapi disinilah letak perbedaannya. Dan apa yang gladiator senja ini tunjukkan? Melihat permainan Joey Pelupessy, kita akhirnya mengerti. Mengerti bahwa sepak bola bukan soal trik berlebihan. Bukan soal gocekan tanpa arah. Namun sepak bola adalah seni kesederhanaan yang efektif. Joey tak butuh sorotan. Ia tak perlu melakukan gerakan spektakuler. Tugasnya jelas, menghancurkan serangan lawan sebelum sempat berkembang. Saat bola itu direbut, Joey segera memindahkan bola itu ke pemain yang tepat. Prinsipnya sederhana, tapi inilah yang membedakan seorang penguasa lini tengah dari gelandang biasa. Dan begitu bola sudah dalam penguasaannya, tidak ada gerakan yang sia-sia. Tidak ada gocekan berlebihan, tidak ada momen yang terbuang percuma. Bola segera ia alirkan ke Tom Haye atau pemain lainnya. Tanpa sedikit pun ia terpengaruh akan egonya. Inilah permainan yang selama ini kita butuhkan. Seorang pemikir di lini tengah yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus membiarkan rekan-rekannya menyerang. Joey sadar, jika ia maju terlalu jauh, kedalaman lini tengah akan rapuh. Ia tak tergoda untuk ikut menyerang. Ia tetap disiplin, menjaga posisinya dengan sempurna. Maka sangat jarang kita menyaksikan Joey ini maju melewati garis tengah. Dan berkat peran yang ia jalankan dengan penuh tanggung jawab, Tom Haye punya kebebasan lebih untuk menjadi sang arsitek serangan. Lihatlah bagaimana gol kemenangan itu tercipta. Ia menerima bola, tidak banyak aksi, tidak banyak gaya. Ia segera mengalirkan bola itu ke Tom Haye. Dan disitulah momen ajaib itu terjadi. Tom melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Dengan visi luar biasa, ia mengirim umpan terobosan yang brilian ke Marcelino, yang dengan cerdik, Lino meneruskannya kepada Ole. 1 sentuhan, 1 eksekusi, dan 1 gol. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang mungkin tak terlihat mencolok, tapi memainkan peran paling fundamental.
sang gladiator sunyi yang bekerja tanpa perlu tepuk tangan. Karena dalam sepak bola, terkadang yang paling sederhana adalah yang paling menentukan. Joey Pelupessy memahami sesuatu yang tak semua pemain bisa terima. Di setiap barisan pertempuran, tak semua harus menjadi pahlawan yang disorot. Tak semua harus mencetak gol. Tak semua harus menjadi bintang utama. Dan Joey, ia memilih peran yang sunyi tapi krusial. Ia tak perlu menjadi sorotan. Ia tak haus akan tepuk tangan. Ia tahu ada peran yang lebih besar dari sekadar bersinar, yaitu memastikan tim ini tetap kokoh, tetap seimbang. Maka ia membiarkan panggung itu untuk Tom Hai. Biarkan Tom mengukir umpan-umpan brilian dan menjadi otak permainan. Karena Joey sudah tahu tugasnya, ia adalah Casemiro, ia adalah Sergio Busquets, sang perisai di depan benteng pertahanan, sang jangkar yang membuat kapal ini tetap stabil di tengah badai. Ia tak butuh sentuhan magis, ia tak perlu aksi spektakuler. Tapi saat ia tak ada di sana, kapal ini akan terguncang, tim ini akan kehilangan keseimbangannya. Karena di sepak bola, ada satu peran yang lebih besar dari sekadar mencetak gol, yaitu peran untuk memastikan tim ini tetap kokoh berdiri. Joey Pelupessy adalah salah satu pemain yang dimaksud oleh pelatih Bahrain dalam konferensi persnya yang sinis. Setiap kali kami menghadapi timnas Indonesia, selalu saja ada pemain baru dari Belanda. Namun ketika lagu kebangsaan Indonesia menggema di stadion, ketika sorak-sorai supporter menggetarkan langit, pelatih tua itu mungkin tak pernah menyangka apa yang akan ia lihat. Di sana, di tengah barisan Garuda, berdiri seorang pria dengan kepala tegak. Wajahnya mungkin bule, namanya mungkin asing di telinga sebagian orang. Tapi lihatlah, dan dengarkanlah suaranya. Saat Indonesia Raya berkumandang, Joey Pelupessy menyanyikannya dengan lantang, tanpa ragu, tanpa ada lirik yang ia lewatkan. Seolah-olah ia telah lama menjadi bagian dari tanah ini. Seolah-olah darah yang mengalir dalam tubuhnya bukan sekadar warisan leluhur, tapi sebuah sumpah untuk membela bendera merah putih. Mungkin saat itu sang pelatih lawan terdiam. Mungkin ia mulai mempertanyakan ucapannya sendiri. Karena yang berdiri di hadapannya bukan sekadar pemain impor, bukan sekadar wajah asing di skuad Garuda. Mereka adalah anak-anak Nusantara yang dipanggil tak hanya oleh sepak bola, tapi oleh sebuah panggilan jiwa dari leluhur mereka. Casing mereka mungkin bule, tapi hati mereka adalah Indonesia. Kita pernah mendengar bahwa Ole Romeni adalah puzzle terakhir yang dibutuhkan timnas Indonesia. Mungkin ada benarnya. Namun ada satu kepingan yang tak banyak dibicarakan. Satu bagian yang nyaris tak terlihat. Tapi tanpanya, semua yang sudah tersusun bisa runtuh begitu saja. Dialah Joey Pelupessy, kepingan puzzle yang selalu ada, namun tak pernah benar-benar disadari. Sebelumnya mungkin kita mengira timnas ini sudah lengkap. Kita melihat pemain-pemain berkualitas, permainan yang atraktif, serangan yang tajam. Tapi tanpa Joey, semua itu hanyalah keindahan yang rapuh. Sebuah puzzle yang tampak sempurna, tapi goyah hanya dengan satu sentuhan. Namun ketika kepingan kecil itu akhirnya diletakkan di tempatnya, segala sesuatu berubah. Timnas Indonesia menjadi utuh, menjadi kokoh, menjadi sebuah unit yang tak mudah diruntuhkan. Itulah peran Joey di tubuh Garuda. Bukan pemain dengan gemerlap sorotan, bukan sosok yang banyak dielu-elukan, tapi dialah penjaga keseimbangan. Dialah pilar yang membuat segalanya tetap berdiri tegak. Dan kini setelah kita menyaksikannya, kita tahu Garuda tak hanya butuh pemain yang bersinar, tapi juga butuh seorang Joey Pelupessy. Bahkan Patrick Kluivert pun tak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Dengan mata yang penuh kebanggaan, ia berkata, "Saya sudah lama mengenal pemain ini, dan malam ini dia membuktikan kualitas dirinya yang sebenarnya." Kata-kata itu bukan sekadar pujian, itu adalah pengakuan. Disitulah seperti ada penyesalan bagaimana mungkin pemain sebagus ini tak ia turunkan sama sekali di laga melawan Australia. Namun malam itu bukan hanya Joey yang mendapatkan pengakuan. Saat peluit panjang berbunyi, Joey berdiri di tengah lapangan memandangi tribun yang bergemuruh. Sorak-sorai tak berhenti. Ribuan suara menyatu menjadi satu gelombang yang mengguncang langit Jakarta. Dan Joey hanya bisa terkesima.
Setelah bertahun-tahun berkarir di berbagai belahan dunia, setelah merasakan atmosfer dari banyak stadion besar, malam itu ia mengakui satu hal dengan penuh ketulusan. Saya sudah bermain di banyak stadion, tapi teriakan di GBK, malam ini adalah yang paling besar, paling megah, dan paling mengguncang jiwa saya sepanjang karir saya. Itulah Garuda, itulah kekuatan supporter Indonesia. Dan malam itu, Joy Pelupesi bukan lagi sekadar pemain yang baru bergabung. Malam itu ia telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sepenuhnya. Ketika ditanya tentang perannya di Timnas Indonesia, Joy Pelupesi mengatakan, sebagai pemain tengah, tugas saya adalah mengontrol permainan. Saya ingin memastikan rekan-rekan saya bisa berada dalam posisi terbaik. Tapi ini bukan tentang saya, ini tentang tim. Saya hanya ingin membantu Timnas Indonesia. Jawaban itu sederhana, tapi di baliknya tersembunyi jiwa seorang yang mulai mencintai bangsanya. Joy memang baru di Timnas Indonesia, malam itu adalah debutnya. Tapi lihatlah, di tengah lautan supporter yang bergemuruh, di bawah cahaya stadion yang membara, tak sedikit pun ia terlihat seperti anak baru. Saat peluit panjang berbunyi, ia bukan hanya merayakan kemenangan. Ia melebur dengan seluruh jiwa yang bahagia dengan kemenangan itu. Maka tak heran ketika diwawancarai, ia mengatakan, ini adalah perasaan yang sangat spesial. Saya melakukan debut di rumah sendiri di Jakarta. Dan rasanya benar-benar seperti berada di rumah. Ini sangat istimewa. Ia menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang. Ia merayakan kemenangan dengan sepenuh hati. Dan kini meski tubuhnya masih letih, semangatnya justru tak sedikit pun meredup. Di balik keringat yang masih mengalir, di tengah nafas yang tersengal, Joy justru menatap ke depan. Ia bahkan tak sabar menunggu bulan Juni. Bulan di mana Indonesia akan menentukan nasibnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Karena bagi Joy, di bulan itu ada pertandingan sekaligus perjuangan hidup dan mati bagi Timnas Indonesia. Ia tahu usianya tak lagi muda, ia tahu waktunya tak banyak. Tapi ketika ia memilih Indonesia, ia sadar ia tak bisa bersantai. Ia harus terus berlatih, ia harus semakin cerdas dalam bermain. Ia harus menjaga tubuhnya tetap prima, karena kini ia bukan lagi Joy yang dulu. Kini ia adalah Joy Pelupesi, salah satu pilar Timnas Indonesia. Dan lebih dari itu, kini cicit dari para leluhur Maluku itu telah berkumpul. Mereka bagikan pejuang yang akhirnya kembali ke medan tempur yang seharusnya. Mereka bagikan leluhur mereka yang kembali turun ke tanah air dan siap untuk berjuang. Patinama, Bakar Besi, Lekatompesi, Orat Mangun, dan tentu saja Pelupesi. Kini mereka berjuang di bawah satu bendera, bukan lagi hanya nama Belanda di jersey mereka. Kini mereka adalah Indonesia, karena Indonesia bukan sekadar negara yang mereka bela, tapi rumah mereka dan jiwanya mereka. Dan saat bulan Juni tiba, Joy Pelupesi akan berada di garis depan, bertempur dengan darah dan keringat, demi satu mimpi, yaitu membawa Timnas Indonesia tembus ke pentas tertinggi, yakni Piala Dunia.